Seandainya warga plus 62 dilegalkan senjata, kita langsung searah. Tembak-tembak panggan aja pakai lama, kata-kata cuma bagara. Untuk persiapan balap kita sebelumnya 1 minggu kita mempersiapkan untuk prepare, mungkin kita siapkan untuk penataan. Nah, ketika kita berangkat ke sini pun sebetulnya masih ada 2 engine yang belum siap karena ada beberapa part yang harus kita perbarui supaya sampai sini mesin aman. Seperti itu. Nah, kalau untuk perjalanan ke Trengganu itu ya cukup rumit kemarin karena dari awal kita sampai Jakarta kita ketinggalan pesawat, sampai di Kuala Lumpur kita ketinggalan pesawat juga. Setelah itu kita naik bus ke sana, penuh perjuangan yang pasti untuk pergi balap tahun ini. Tidak seperti tahun kemarin. Nah, mungkin itu salah satu rezeki saya karena banyak perjuangan yang harus dilalui. Kita diberikan podium yang menurut saya ini di luar ekspektasi saya. Karena 3 besar pun saya dapat nomor 1, dari 5 besar pun saya dapat salah satu, itu saya sudah bagus. Tapi ternyata alhamdulillah saya mendapat nomor 1, 2, dan 3. Seperti itu mungkin perjalanan saya untuk balap di BOTKM USC di tahun ini. Ketika saya sampai di Trengganu pun saya melakukan beberapa tes, contoh seperti Deno. Nah, karena 2 engine ini belum siap sebetulnya. Ketika Deno pun terjadi masalah, gearbox itu pecah 3 engine dan crankcase pun pecah. Karena saya melakukan custom di gearbox. Nah, ternyata tak kuat. Nah, di situ sebelum balap kurang berapa hari, 2 hari saya di situ ganti crankcase, ganti gearbox lagi. Gearbox pun saya beli jadi di sini. Seperti itu. Jadi apa ya? Penuh drama. Seperti itu. Hasil setting pun sebetulnya masih kurang menurut saya karena waktu itu saya datang ke sini sirkuit pun belum bisa dipakai buat setting. Nah, hanya 1 malam saja buat setting. Ya udahlah, kita percaya bahwa ini mungkin hasil yang terbaik. Tapi alhamdulillah ketika race time-nya pun lebih bagus seperti itu. Kalau untuk balap di hari Sabtu sebetulnya tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kita tim sangat happy untuk melakukan acara race. Terjadi trouble itu di hari Minggu. Hari Minggu itu mungkin ada beberapa video yang sudah tersebar seperti kemarin mesin jebol waktu di istilahnya kalau di Indonesia di blayer. Seperti itu. Nah, ketika acara hari Minggu tidak seperti yang kita harapkan, terjadi hujan. Nah, setelah hujan pun kita sebetulnya ingin memperkecil time waktu yang kita peroleh di hari Sabtu 60, mungkin kita ingin mempertajam jadi 59, tapi sepertinya sangat sulit karena waktu itu saya kira ban masih oke, ternyata bannya sudah tidak mampu buat melakukan acara finalnya. Kalau kita sebut acara finalnya ET yang di hari Minggu ya Bang ya. Nah, seperti itu. Awal cerita si Mr. Manok datang ke tenda, kita ngobrol biasa, cakap-cakap biasa.
Mr. Manok penasaran dengan engine kita. Kenapa engine ini beda seperti yang dibawa di Thailand sepertinya? Saya bilang sama. Cuma mungkin setup Echo yang ini sedikit berbeda. Saya penasaran, Mr. Manok bilang begitu. Saya ingin mencoba rasa bagaimana mesin ini. Ngobrol sama Mas William gimana? Oke, nggak apa-apa. Kita hidupkan satu engine. Tapi cara Mr. Manok mencoba beda, buka throttle sama kita. Kalau kita dari awal pelan, dia tahan. Engine pun di RPM berapa, langsung dia buka, dos. Ya terjadilah itu peristiwa. Tapi dari awal itu tak apa, karena kita sudah siap. Ketika mungkin terjadi sesuatu hal, kita sudah siap resikonya. Selepas itu kita turunkan engine, kita naikkan engine satu lagi. Seperti itu kurang lebih. Pecah engine itu yang 60 detik. Nah, tapi kita waktu demo, alhamdulillah kita dari 3 engine itu kita mendapat power yang hampir sama. Cuma yang satu engine buat ET terakhir hari Minggu itu kita belum setting, memang bener belum setting. Nah, tapi alhamdulillah kita dapat time 6.1. Jika ban itu bagus, saya yakin time-nya pasti lebih kecil, karena waktu itu bannya sudah habis, tayar pun habis ya. Dicoba itu sampai tayarnya pun dipakai buat hari Sabtu. Oke, kita mau tahu Hari Minggu. Oke. Nah, kita pakai Bang, hari Sabtu itu bagus, hari Minggu pun bagus, tapi hanya sampai di ET1 saja. Nah, ET2 kita tak berpikir kalau tayar pun sudah tak mampu, karena dia sudah habis sebetulnya. Nah, kalau di ET2 kita ganti tayar, saya yakin tem itu akan lebih bagus. Ketahanannya, ya. Seharusnya di hari Minggu saya ganti tayar baru. Oke, paham. Kalau hari Minggu diganti tayar baru, saya yakin itu tem pasti lebih kecil. Karena di hari Sabtu kita run beberapa kali, setting beberapa kali seperti itu. Ketika hari Minggu gripnya itu jadi mungkin berkurang. Motor saya waktu ET2 sliding sampai gigi 3. Ya seperti itu. Kalau dari 3 pembalap ini sebetulnya dia mempunyai kemampuan yang hampir sama. Cuma waktu mencoba Hendra ini ada sedikit kendala. Ketika dia masuk gigi 2, motor terbang. Kedua motor terbang. Berkali-kali seperti itu. Hendra saja yang kemarin itu belum ada rezeki. Jika si Wildan sama si Yudis, dia sudah agak sedikit beradaptasi, karena ET pun semakin lama semakin kecil sebetulnya. Cuma tayar yang tak sanggup untuk di hari Minggu itu. Kesimpulannya bagi Mas, tayar teknik B-Rubber ini bagus untuk compound yang baru ini sebenarnya dibuat lebih compoundnya lembut. Ya. Oke, tapi disebabkan lembut, hasilnya untuk menambahkan traction, cuma ketahanannya kurang. Betul. Ya, okay. Seperti itu. Mungkin kalau saya karena pertama kali saya pakai tayar ini, saya tak tahu ketahanannya sampai di mana. Ya. Nah, mungkin itu yang kemarin kalau untuk tayar pun menurut saya ini sudah bagus, tak usah dirubah-rubah. Iya. Bisa dipakai buat balap. Seperti itu. Paham. Saya sangat senang, sangat gembira, dan saya bersyukur
dari teman-teman, dari organizer, dari sponsor yang mungkin selama ini sudah membantu tanpa sepengetahuan saya. Sangat saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin itu yang apa ya? Karena saking bersyukurnya saya tidak bisa mengungkapkan semuanya karena apa ya? Ini seperti saya sebuah keajaiban karena target saya hanya 5 besar itu sudah cukup, tapi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 seperti itu. Untuk yang pasti Bos William dari tim Tridharma itu yang selalu mensupport dan mereka tak henti-hentinya buat memberikan pelajaran bagi kita. Studi banding, kita harus pergi ke luar, kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Apa perbedaan balapan di luar negeri dan di dalam negeri, seperti itu. Mas William selalu memberikan support seperti itu, Bang. Terima kasih buat para penonton yang sudah menyaksikan live, yang sudah mendoakan supaya acara ini lancar, balapannya lancar, seperti itu. Mungkin sekali lagi terima kasih buat semuanya yang telah mendukung dan mendoakan. Kalau untuk harapan saya untuk kedepannya, saya ingin memecahkan rekor saya sendiri. Saya tidak ingin mengalahkan siapapun. Saya hanya ingin memecahkan rekor, mempertajam time saya jadi lebih bagus dan mencari kekurangan saya ada di mana. Seperti itu, Bang. Saya sangat mengharapkan bahwa acara seperti ini ada di Indonesia dan organizer pun mungkin bisa datang ke Indonesia melakukan event acara di sana, karena menurut saya ini event yang sangat bagus dan menghargai para pelaku balap peserta ketika melakukan race seperti itu, Bang.